Pak waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak Suko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak Suko, saya di sini nanti akan melakukan observasi Pak. Observasi terkait kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Suko. Gitu. Jadi nanti mohon izin, saya akan hadir di pembelajaran Bapak untuk melihat prosesnya dari awal sampai akhir. Gitu Bapak. Senang hati. Alhamdulillah. Baik. Jadi kira-kira nanti setelah saya melakukan observasi, kira-kira apa ya yang ingin Bapak tingkatkan kompetensi dari Bapak itu di bagian apa Pak kira-kira? Untuk pelajaran PJOK pada prinsipnya anak itu bisa bergerak dan anak bergerak dengan senang dari masing-masing anak yang memiliki perbedaan latar belakang. Oke, dalam arti kompetensi untuk memiliki kemampuan memfasilitasi setiap anak yang berbeda-beda itu ya. Betul, Baik. betul. Berarti nanti Bapak mengharapkan saya mengamati di bagian mana saja kira-kira Pak? Jadi hal yang perlu dibantu saya untuk pengamatannya mungkin di cara penyampaian. Mungkin cara penyampaian ke anak itu kan kalau penyampaiannya bagus dari awal kan anak mungkin tertarik, tapi kalau dari penyampaian anak kok bingung, kemudian penjelasannya itu mungkin akan berdampak terhadap penguasaan atau kegembiraan anak dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Berarti nanti setelah saya melakukan observasi dan Bapak sudah melakukan pembelajaran, kira-kira capaian nanti yang akan Bapak raih itu apa nanti berarti? Pencapaiannya adalah apa Pak? Harapannya dengan setelah melakukan pembelajaran, anak itu yang pertama memiliki keterampilan dan anak itu merasa senang melakukan bergerak, tidak terpaksa. Nah, karena dalam pembelajaran kita kalau mengacu dengan materi yang ada, itu kan kadang ada materi sepak bola. Nah, notabene sepak bola kan lebih cocok untuk laki-lakinya, sementara yang perempuannya kan apalagi kayak sekarang jadi untuk bergerak saja perempuan kan ya ada terkendala. Mungkin dengan setelah pembelajaran diamati prosesnya, kemudian diobservasi, harapannya anak itu senang dengan permainan olahraga itu khususnya sepak bola, meskipun dari anak tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Baik, terima kasih Pak Suko. Berarti nanti setelah ini saya mohon izin masuk ke kelas ya Pak. Ya, silahkan. Baik, kita ketemu lagi nanti di kelas. Nanti setelah Bapak mengajar, saya juga mau ketemu Bapak lagi. Oke. Itu ya. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat ya, relax saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, saya akan bilang kabarnya baik. Sehat ya. Sehat, semangat, jaya. Apa kabar hari ini? Sehat, semangat, jaya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan untuk pemimpin berdoa. Belum memulai jalan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Karena kita sebagai generasi muda harus selalu berdoa ya. Setelah berdoa, kemudian kita berusaha sebagai warga negara yang baik dan generasi muda
kita harus bangga. Itu sebagai rasa bangga tadi, kita harus selalu menghargai karya partai itu dengan menanamkan jiwa nasionalisme, dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Silahkan berdiri dulu. Dikasih satu, dua, tiga. Pancasila. Bawah dan passing atas. Daripada lagi adalah kita akan mempelajari teknik dasar permainan bola voli, yaitu teknik dasar passing atas dan passing. Betul, dalam permainan bola voli adalah salah satu permainan yang menyenangkan yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing tim terdiri dari 6 orang yang dipisahkan oleh net. Adapun untuk panjang lapangannya yaitu 9 kali 18 meter. Materi teknik dasar tentunya Pak Guru sudah memberi pakai apa bisa ini bisa satu tentang teknik dasar permainan bola voli dan mengamati video, maka saya akan membentuk dibuat kelompok yang kita lihat bisa untuk mendiskusikan ya poin-poinnya tentang itu pengertiannya, kemudian passingnya yang baik seperti apa, dan kesempatan dipersilakan ya. Kelompok silakan salam dulu ya ya otak 2, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kemampuannya cukup baik, nanti di sebelah kiri. Yang kemampuannya kurang baik di depan. Ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya yaitu bola dipantul. Ya. Nah, begitu. Jelas? Ya, silakan. 1, 2. Yang 6 mempraktekkan untuk teknik dasar dan teknik dasar passing bawah dan passing atas. Tentunya ada hal ya. Silahkan mungkin untuk teknik dasar supaya kita bisa meningkatkan kemampuan lagi, ada yang bisa silahkan untuk meningkatkan ya. Meningkatkan frekuensi dan intensitas pada permainan bola voli. Ya, jadi latihannya yang tadinya hanya 5 kali ditingkatkan menjadi 10 kali, 20 kali. Latihannya 1 hari, ya 1 minggu 1 kali, jadi 1 minggu 2 kali. Ditingkatkan 3 kali, 4 kali. Jadi prinsipnya untuk keterampilan adalah dengan sering praktek. Ya, selanjutnya karena kita sudah selesai, silakan Mas Erik semuanya berdiri, kita cooling down, maju ke depan. Ya, cooling down atau pendinginan. Ya, pendinginan. Ya, baik, ya silakan. Ya, pendinginan. Tadi kita sudah bergerak, ya, kita pendinginan. Julurkan tangan ke atas. Iliukan, hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iliukan ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Depan. 1, 2, 3, 4, 5. Sehat, semangat. Semangat pagi. Sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. alhamdulillah kita ketemu lagi Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Suko, tadi saya sudah ikut dalam pembelajaran Pak Suko. Sekarang saya ingin ngobrol-ngobrol. Yang jelas sifatnya di sini kita benar-benar ngobrol apa adanya. Dan saya juga sudah ada di sini di waktu ini sepenuhnya untuk Pak Suko. Silakan nanti Pak Suko bisa bercerita apapun terkait pembelajaran tadi. Harapannya nanti kalau kita sharing-sharing kan kita juga bisa merefleksi diri, Pak. Kita juga bisa meningkatkan kemampuan kita. Saya juga banyak pembelajaran dari Pak Suko. Kita sama-sama belajar. Gitu nggak Pak Suko? Baik. Terkait pembelajaran tadi yang saya tanyakan pertama Pak Suko, dari proses yang berjalan Bapak dari awal sampai akhir, kira-kira yang sudah baik dari pembelajaran yang Bapak Suko terapkan itu di mana saja kira-kira yang sudah berjalan sesuai harapannya Pak Suko? Ya, dari yang sudah sesuai dengan harapan, yang pertama dari persiapan anak itu sudah bagus, dibuktikan dengan anak tidak ada yang terlambat. Kemudian itu dari semangat anak, antusias anak dalam mengikuti, ya terbukti kehadiran dari jumlah peserta yang hadir itu tidak ada yang izin atau ada yang syakil atau terlambat. Itu bagian dari hal-hal yang positif. Namun dalam pembelajaran tentunya nanti kita juga banyak mengalami yang namanya problematika di lapangan ya, seperti yang tadi sudah diamati sama Pak Imam baik. Kan ya, ada beberapa ya, mungkin terkait dengan ya kemampuan dasar dari kemampuan fisik. Baik. Kemudian tadi materi kita kan bola voli, jadi bola voli itu sendiri mungkin kalau yang sudah biasa latihan, apalagi di desanya, di sekitar rumah ada lapangan, mungkin akan menunjang, anak menjadi lebih cepat mengikuti. Oh maksud ya, tapi berbeda ketika anak yang sama sekali tidak pernah beraktivitas fisik, kemudian suruh ngapain bingung itu kadang. Ditambah lagi ya, mungkin kan ada anak yang takut panas, takut berkeringat. Ini kadang ini jadi masalah gitu yang maksimal ya. Maksimal, iya. Oke, baik, kalau terkait itu tadi jenengan berarti kan sudah mengawali dengan baik, sudah tidak ada yang izin lah ya, ibaratnya sudah mengikuti setidaknya minimal itu. Berarti kalau secara skala proses pembelajaran Pak Suko sendiri, kalau Pak Suko menilai Pak Suko sendiri menilai diri sendiri tadi pada saat memfasilitasi anak, kalau dinilai rentang 1 sampai 10 kira-kira Pak Suko sudah mencapai nilai berapa ya, kalau menilai sendiri? Kalau untuk rentangnya ya sekitar 7 lah. Oh, 7 ya. Baik, Jadi baik. di angka 7, kenapa saya bilang angka 7? Karena ya melihatnya proses awal untuk pembelajaran dari PJOK kan tidak dituntut anak untuk berprestasi atau menguasai salah satu dari cabang olahraga, melainkan tujuan dari ini kan anak mampu bergerak ya. Anak dengan bergerak itu sendiri nanti anak punya pengalaman. Nah ini ditindaklanjuti dengan ketika anak yang sudah punya keinginan dari dalam, maka akan timbul kemauan untuk atau kesadaran bergerak yang lebih tinggi. Dari ini awal makanya saya sampaikan poinnya yang 7, yaitu yang 3 itu anak ya biar memunculkan kesadaran itu. Baik, tadi saya menangkap berarti Pak Suko itu masih punya kendala karena anak itu tidak tidak dibebankan untuk menguasai satu olahraga, tapi memang karena dari kurikulum materi itu
harus mendapat pembelajaran berbagai macam olahraga ya. Sedangkan karakter anak itu kan beda-beda. Kadang perempuan dengan laki-laki juga pasti beda. Ibaratnya perempuan juga wanita atau perempuan siswa perempuan juga untuk suka ke sepak bola itu sangat jarang. Sehingga kayak lainnya juga lah ibaratnya tapi semua harus mempelajari itu ya Pak Suko ya. Sehingga PR-nya Pak Suko itu harus bisa membuat setiap pembelajaran itu walaupun anak tidak suka di papel itu setidaknya dia tetap bisa mengikuti dengan baik, bisa bisa aktif dalam pembelajaran gitu ya. Jadi Pak Suko mengharapkan itu sebenarnya Pak Suko ya. Oke. Berarti kira-kira Pak Suko untuk mengantisipasi itu kira-kira sudah ada perlakuan khusus dulu dari Pak Suko atau tips-tips atau cara-cara solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu kira-kira sudah ada belum? Ya, untuk tipsnya atau kiat-kiatnya ini adalah ya kita juga sifatnya edukasi terus, belajar mungkin dari rekan-rekan atau bagaimana lewat musyawarah antar guru itu kan ada istilahnya bedah masalah ya terkait masalah seperti ini kan memang ya kerap muncul dimanapun tempat ya ada. Jadi mungkin dari kita nggak menemukan secara langsung ya karena siswanya juga berganti-ganti terus, problematikanya juga berganti-ganti terus. Tapi pada prinsipnya menurut rekan-rekan yang setelah kita komunikasikan ternyata hal yang itu adalah satu, bisa mengurangi target ya, target dengan penguasaan passing atas, passing penguasaan teknik dasar itu ya dikurangi, minimal yang tadinya anak harus ya menguasai dengan baik dan benar, cukup dengan cara mampu melakukan gerakan saja. Mulai gerakan ya hanya mampu gerakan kan ya disesuaikan dengan kemampuan anak itu sendiri. Jadi anak dibiarkan dulu, istilahnya mereka biar bergerak senang dulu ya. Kalau dari awal-awal sudah ditarget seperti ini ya pasti anak ya. Karena itu satu seperti itu. Yang kedua memodifikasi untuk peralatan. Biasanya mungkin kan kalau pakai bola yang asli, bolanya terlalu berat, kemudian sakit, menimbulkan jadi nggak nyaman. Beda ketika dengan silahkan anak memainkan bola dengan bola yang dibuat sendiri. Kalau dibuat dari sendiri kan si anak itu satu, saya harus buat bola yang seperti apa ya, yang sesuai dengan kenyamanan. Isinya kita timbulkan dulu kenyamanan dulu, nyamanan dulu. Nanti kalau sudah nyaman, nah kita baru arahkan sesuai. Kalau udah nyaman, udah ada kemauan dari sendiri kan, kita masuknya gampang. Oh ya ini seperti ini loh yang benar. Kalau benar, nanti misalkan passing bawah benar, berarti bolanya itu bisa teratur. Tapi kalau bolanya nggak benar, jadi anak kita udah ajak untuk berkomunikasi dulu. Oh iya, ternyata kalau salah arahnya ke sana. Itu efek-efek dari ketika pembelajaran didasarkan pada anak yang sudah senang dan anak yang terpaksa itu berbeda. Itu mungkin seperti itu untuk solusinya. Baik, luar biasa solusinya Pak. Terus tadi saya dapat menangkap Pak Suko mengatakan ada bedah masalah itu ya. Nah itu untuk kegiatan bedah masalah yang dilakukan oleh guru penjas itu kira-kira melibatkan siapa saja Pak? Ya di situ komunitas ya, namanya komunitas kan ada antar guru, komunitas. Iya, di dalam di Kabupaten Cilacap itu kan ada 14 sekolah negeri dan ada 25 sekolahan swasta itu di jenjang SMA-nya. Jadi ya seluruh permasalahan yang ada tertampung, kemudian kita komunikasikan, bertukar pikiran dengan senior, dengan rekan-rekan dari akademisi, mungkin dari kampus atau yang baru lulus ya kan, yang udah pengalaman kan bisa sharing-sharing seperti itu. Dan terutama masalah-masalah di lapangan yang kita sering rasakan itu seperti itu. Jadi kita rutin ya tahun 2 kali lah untuk sharing ataupun. Dan di sekolah Pak Suko sendiri pun juga guru penjas ya, ada beberapa ya, enggak cuma sendiri ya. Betul ada musyawarah
MGMP sekolah ya. Oh, Kalau- MGMP sekolah. Oh, ada MGMP sekolah Ada, ya, ada. iya. Baik. Itu pun nanti kegiatan itu mungkin juga difasilitasi oleh Bapak Kepala nih mungkin ya. betul sekali. Baik. Oke, berarti kira-kira tadi kan juga Pak Suko menyebutkan ada fasilitas, terus bola dan lain-lainnya. Itu ada kendala mungkin Ya. terkait fasilitas? Untuk fasilitas kemarin kan kita baru ada ini ya, ada semacam perbedaan kebiasaan dari pembelajaran online kemudian pembelajaran biasa. Ternyata itu dampaknya itu berbeda sekali. Untuk satu yang menyebabkan kerusakan salah satu fasilitas atau sarana yang ada itu ya jarang dipakai gitu. Kemudian anak yang tadinya mungkin hanya belajar online kemudian mengenal fasilitas yang ada itu kurang memadai, akhirnya kan rusak, kan kurang minat gitu, minat untuk melakukan pembelajaran menjadi kurang maksimal atau menjadi masalah. Termasuk tadi saya mendengar anak disuruh buat bola sendiri gitu ya. Itu termasuk bisa mengantisipasi karena fasilitasi yang kurang itu juga ya. Ada yang bikin bola sendiri, ternyata anak bisa menciptakan itu sendiri ya. Oke, luar biasa Pak Suko. Terus kira-kira ke depannya untuk terus Pak Suko meningkatkan kompetensi, kira-kira membutuhkan peran siapa saja kira-kira Pak? Yang pasti rekan sesama guru olahraga di sekolah, kemudian rekan dari sekolah, di situ ada rekan-rekan guru dan karyawan yang terkait dengan kepentingan dari pembelajaran, dan kepala sekolah serta rekan-rekan dari komunitas yang membantu untuk meningkatkan membantu dalam penyelesaian masalah. Dan dari teman-teman juga ada yang mungkin inspirasi cara menemukan cara-cara yang terbaru untuk pengenalan siswa yang sekarang kan lebih heterogen ya zaman sekarang ya, karena sudah mulai mengenal yang namanya gawai atau gadget itu. Jadi harapannya ya dengan kita berkomunikasi dengan seperti ini kita bisa ya mencarilah bagaimana sih yang terbaik untuk kepentingan peningkatan pedagogik dari saya, dan harapannya anak juga bisa mendapatkan dampak yang positif begitu. Berarti dalam waktu dekat yang akan Pak Suko lakukan untuk peningkatan kompetensi Pak Suko kira-kira apa Pak? Ya, satu, untuk yang terdekat saya yang menginginkan anak itu bisa melakukan salah satu teknik dasar yang benar, meskipun dari anak tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Satu itu, dan anak itu tidak merasa tertekan. Jadi anak dalam bergerak itu harapannya itu bisa dengan suasana yang senang, suasana yang gembira. Jadi itu adalah harapan saya, anak dengan dasar memiliki keinginan untuk bergerak, kemudian bisa bergerak dengan baik dan bisa ditingkatkan harapannya itu dengan mungkin mengikuti kegiatan atau ya spesialisasi yang sesuai dengan bakat dan minat anak itu sendiri. Oke, berarti kalau saya ingin menyampaikan juga terkait saya mengamati ya Pak ya. Iya. Izin juga, tadi sih saya melihat dari proses Bapak Suko mengajar dari pendahuluan sampai inti dan penutup itu sudah sangat bagus. Saya juga melihat antusias anak itu sudah mulai kelihatan ya Pak, walaupun nggak semuanya suka voli, tapi ternyata mereka tetap mengikuti dengan baik. Itu juga sudah bagus. Mungkin kedepannya kan harapannya kan Pak Suko juga bisa memetakan mana yang mungkin berprestasi di voli, berprestasi di sepak bola atau itu bisa lebih ditampung juga di Wadah, walaupun semua harus menguasai, tapi kan tetap pasti Pak Suko memiliki potensi-potensi anak itu ya Pak ya, tidak mengabaikan itu pastinya ya Pak Suko. Itu luar biasa. Tinggal paling saya kepengen nanti Pak Suko ada ya itu tadi mewadahi setiap potensi-potensi yang
dimiliki oleh anak tersebut. Luar biasa. Terus kira-kira kalau misalkan ke depan saya pengen ketemu Pak Suko lagi, dalam arti saya pengen melihat apakah perkembangan kompetisi Bapak itu sudah benar-benar dijalankan, sudah bisa benar-benar melaksanakan solusi-solusi yang tadi Bapak sampaikan. Boleh nggak saya nanti minta ketemu Pak Suko lagi? Silahkan. Alhamdulillah. Dengan hati ya. Dalam arti kalau kita ada pertemuan lagi kan saya memastikan bahwa Pak Suko tetap konsisten untuk kedepannya menerapkan setiap solusi-solusi yang ada, atau mungkin nanti ternyata menemukan kendala lagi kan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Begitu nggak Pak Suko? Siap. Oke, baik, terima kasih. Terakhir saya mau menanyakan terkait dari obrolan kita barusan tadi, kita santai ngobrol, kira-kira yang dirasakan oleh Pak Suko setelah ngobrol dengan saya, apa yang dirasakan kira-kira Pak? Ya, sangat luar biasa dengan obrolan yang seperti ini kan, terkait dengan kepentingan pendidikan. Ya, kepentingan pendidikan khususnya untuk mata pelajaran PJOK, dan sekarang kita sudah mengetahui bahwa setelah mendapatkan pengamatan kemudian koreksi-koreksi, di situ kan ada kelebihan dan ada kekurangan. Di situ memang kita ya, saya sebagai guru di lapangan ya, dengan menemukan beberapa masukan-masukan seperti ini sangat-sangat mendukung untuk peningkatan kualitas. Jadi sering-sering saja Pak Imam untuk istilahnya ya, kita ngobrol ya, supaya hal-hal yang positif baik untuk saya maupun untuk anak bisa terasakan di dampak kedepannya. Oke, terima kasih Pak Suko. Ya, sama-sama. Mungkin kita akan ketemu lagi di kemudian hari ya Pak Suko. Oke. Untuk ada kita tindak lanjutnya, kita sama-sama Siap. meningkatkan kompetensi kita sama-sama, karena kita punya peran yang sama ya Pak Suko. Betul. Kita sebagai pendidik kita punya tanggung jawab yang sama, setidaknya kita menjadi bagian dalam proses perubahan, kemajuan dan pergerakan di pendidikan di Indonesia terutama. Baik, terima kasih, itu saja Pak Suko. Siap. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Sampai ketemu lagi di baik. lain kesempatan. Baik, oke. Saya akhiri Pak Suko. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Siap.